Setelah berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, lalu bangsa Indonesia membentuk jajaran pemerintahan Indonesia. Pada saat itu negara tentunya penuh perubahan yang masih menarik. Untuk diikuti perubahan yang pertama yaitu PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Walaupun sudah merdeka, ternyata tugas PPKI masih berlanjut. PPKI harus menyiapkan hal-hal terkait pembentukan negara. Proses persiapan itu dilakukan dalam beberapa rapat berikut yang tidak rapat yang dipimpin Insinyur Soekarno. Perjuangan sehidup semati dengan Dainipon serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainipon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meretapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Hasto Ijo. Jakarta, 17 November 2604, Jumbo Bangkit. Cita luhur, yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cubu Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memparti Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengarkan radio bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaannya. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang benar-benar menyerah kepada Sekutu, dan pada tanggal 16 Agustus dini hari, para pemuda membawa Soekarno beserta keluarga dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok dengan bertujuan agar Soekarno-Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Weekend dan Mr. Ahmad Subarjo di Jakarta menyetujui untuk proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, diutuslah Yusuf Punto menjemput Soekarno dan keluarga Bung Hatta. Soekarno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Awalnya ia dibawa ke rumah Nis Himura, untuk kemudian baru dibawa kembali ke rumah Laksamana Muda Maida untuk membuat konsep kemerdekaan. Teks proklamasi disusun pada dini hari yang diketik oleh Suyati. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pagi hari di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 53, teks proklamasi dibacakan tepatnya pada pukul 10.00 Kemudian dan diikrarkan dan dikibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Fatmawati. Peristiwa tersebut disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, namun proklamasi itu sendiri merupakan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya proklamasi tersebut.